Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa yang telah saya dapat selama praktikum fenomena dasar Mesir dengan modul misalignment. Misalignment adalah ketidaklurusan antara kedua poros yang saling terhubung. Misalignment dapat terjadi karena adanya pergeseran atau penyimpangan salah satu bagian mesin dari garis pusatnya. Misalignment sendiri dapat mengakibatkan getaran dalam arah aksial. Sedangkan ada pula alignment yang merupakan sebuah pekerjaan yang meluruskan atau mensejajarkan antara dua sumbu lurus pada waktu peralatan beroperasi. Dalam realitanya, yang dikatakan lurus bukan berarti dapatkan akurasi 100%. Oleh karena itu, pada alignment ini harus diberikannya toleransi yang kurang dari 0,05 mm. Untuk mendapatkan kesimetrisan dan kesentrisan antara kedua poros pemutaran dan poros yang diputar hingga tidak menimbulkan gesekan, getaran, dan faktor-faktor lainnya. Alignment juga memiliki kegunaan yang diantaranya adalah dapat meminimalisir atau menghindar pemendekan usia sebuah mesin. Di sisi lain juga dia dapat karena usia mesin menjadi lebih panjang, biaya perbaikan pun menjadi lebih minim. Alignment juga dapat menjaga kondisi mesin yang stabil saat dioperasikan dan mengoptimalkannya dan memaksimal juga transisi dari dayanya. Nah, ada pula metode reverse dial yang akan saya bahas di analisa dari jurnal yang telah saya dapat. Metode reverse dial adalah menggunakan dua buah dial indikator yang membaca dari poros ke poros dan hampir serupa dengan metode cross dial. Perbedaan pada dial indikator yang berada pada bidang yang sama satu sama lain. Offset dan angularitas digabungkan dengan perhitungan pada metode ini. Judul analisa yang saya baca adalah misalignment coupling dengan analisa sinyal getaran kondisi steady state menggunakan metode reverse dial. Pada kali ini saya mendapatkan jurnal berjudul misalignment coupling dengan analisis sinyal getaran kondisi steady state menggunakan metode reverse. Metode reverse dial itu sendiri adalah menggunakan dua buah dial indikator yang membaca dari poros ke poros dan cara kerjanya hampir serupa dengan metode cross dial. Perbedaannya ada pada dial indikator yang berada pada bidang yang sama satu sama lain. Offset dan angularitas digabungkan dalam perhitungan pada metode ini. Nah, setelah saya baca jurnal 10 halaman ini, saya ringkas itu. Di antara mesin-mesin yang ada, mesin rotasi merupakan salah satu yang banyak digunakan pada pabrik-pabrik industri. Dikarenakan mesin ini kuat, handal, perawatannya mudah dan efisiensi. Bila terjadi kerusakan pada mesin sehingga mesin berhenti bekerja, yang biasa disebut shutdown, proses produksi pun akan terhenti. Nah, karena permintaan terus meningkat, kerugian finansial yang tinggi akan terjadi karena penundaan tersebut. Sekitar 70% penyebab kerusakan mesin rotasi dikarenakan misalignment yang dapat menyebabkan gaya yang berlebih pada bearing sehingga menyebabkan kerusakan bearing sebelum waktunya. Adapun diagram alir dari jurnal ini, lalu metode reverse dial yang dilakukan, dan pembacaan grafik setelah misalignment. Ini ada dua perbedaan analisa grafik setelah di alignment dan sebelum di alignment. Nah, namun setelah di alignment disimpulkan tidak semuanya mengalami penurunan pada frekuensi 1 kali amplitudo mengalami penurunan menjadi 0,0175 in per second, sedangkan pada frekuensi 2 amplitudo mengalami penurunan menjadi 0,1016 in per second, dan frekuensi 3 kali amplitudo mengalami penurunan menjadi 0,001178 inch per second. Saat kondisi misalignment puncak tertinggi pada frekuensi 1 kali amplitudo, diantaranya 0,025 inch per second. Setelah di alignment, puncak frekuensi tertinggi pada mendekati 0,02 inch per second, menunjukkan bahwa kondisi yang ada meskipun berbeda tetapi tidak terlalu jauh, melainkan perubahannya hanya sedikit. Sedangkan puncak-puncak sinyal lainnya tidak begitu terlihat perbedaannya dikarenakan getaran saat kondisi misalignment kecil karena kopling yang lentur sehingga mengurangi getaran yang ada. Jadi intinya dari jurnal yang didapat ini, setelah dilakukannya alignment
terjadi perubahan meskipun sedikit pada amplitudo pertama, namun setelah frekuensi berikutnya amplitudo tetap sama. Sekian video dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.